Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, masih bersama saya ya, Bapak Tony Setiawan dalam mata kuliah evaluasi pendidikan kejuruan. Evaluasi pendidikan kejuruan. Nah, sebenarnya mata kuliah yang wajib ditempuh sebelum saudara melaksanakan praktek mengajar di lapangan. Karena saudara harus mampu mengevaluasi peserta didik saudara. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tujuan instruksional. Apa itu tujuan instruksional? Instruksional, kalau bahasa Inggrisnya instruksional itu artinya adalah pembelajaran. Jadi tujuan instruksional itu adalah tujuan pembelajaran. Dipahami dulu ya. Tujuan instruksional itu adalah tujuan pembelajaran. Lebih kerennya dan lebih familiarnya dengan istilah tujuan instruksional. Nah, bagaimana dan apa itu tujuan instruksional akan kita bahas mulai dari sekarang. Saudara harus paham betul ini, beneran. Kalau saudara sebagai seorang guru tidak paham TIU, TIK, tidak paham tujuan instruksional, nanti di dalamnya ada TIU, ada TIK, wah itu repot saudara. Saudara tidak menjiwai tentang evaluasi berarti. Nah, hierarki tujuan instruksional dalam tujuan pendidikan. Jadi begini, tujuan pendidikan itu secara nasional sudah dirumuskan. Nah, tujuan pendidikan nasional. Tarafnya makro, makro dari pemerintah sudah ada tujuan pendidikan nasional melalui undang-undang. Nanti disebutkan dalam undang-undang ada tujuan pendidikan nasional. Nah, di bawahnya tujuan pendidikan nasional ini saya pakai ini saja, pakai laser. Nah, di bawahnya tujuan pendidikan nasional itu ada tujuan pendidikan institusional. Ada pendidikan institusional. Itu jenjangnya di mana? Taraf pengelolaan ada di sekolah tertentu atau jenis pendidikan tertentu. Gitu ya. Jadi antara SMP dan SMA atau SMK dengan SD ya juga berbeda tujuan institusionalnya. Meskipun arahnya sama, yaitu tujuan pendidikan nasional, tapi kalau tujuan pendidikan institusional itu berbeda antar jenjang pendidikan. Tidak mungkin tujuan pendidikannya di SD dan SMP sama, itu tidak mungkin, masih berbeda. SD, SMP, SMA, SMK beda. Oke. Kemudian turun lagi ada tujuan pendidikan kurikuler. Oke. Ini merupakan tujuan yang ada dalam kesatuan kurikulum tertentu yang mencakup sejumlah bidang studi. Tujuan kurikuler. Oke. Jadi ini pemisahnya atau splitnya di kurikulum. Oke. Kurikulum IPA dan kurikulum IPS jelas berbeda. Oke. Kurikulum kejuruan dengan kurikulum pendidikan namakan sekolah menengah atas atau SMA jelas berbeda. Nah, gitu ya. Jadi pemisahnya di kurikulum, splitnya di kurikulum. Tapi kalau yang pendidikan institusional ini splitnya di jenjangnya. Oke, setelah tujuan pendidikan kurikuler turun lagi ada namanya tujuan instruksional umum. Ini lingkupnya pada kesatuan bidang studi tertentu yang mencakup sejumlah pokok bahasan. Kemudian turun lagi ada tujuan instruksional khusus. Ini juga dua ini mikro ya. Karena saya sampaikan tadi ada TIU, ada TIK. Nah, ada TIU, TIK, TIU itu tujuan instruksional umum dan TIK itu tujuan instruksional khusus. Ini satuan pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu. Jadi kalau saya menerangkan sebuah materi pelajaran di dalam mata pelajaran matematika, nah nanti di matematika itu sendiri ada TIU dan ada TIK. Saya ketika menerangkan fisika, berarti di fisika itu sendiri ada TIU, ada TIK.
Seperti itu. Bisa terima ya. Wah, ini kalau ketemu langsung saudara ketika saya uji di tujuan instruksional tidak paham, ini saya tidak meluruskan. Tarik ya. Nah, tujuan instruksional dalam model pengajaran. Baik, dalam pengelolaan dan pengembangan pengajaran diperlakukan suatu model yang dipakai sebagai pegangan yang mencakup semua komponen pokok yang harus dipertimbangkan, dibuat, diatur dan dilaksanakan oleh pengajar. Jadi inilah tujuannya dari tujuan instruksional atau penyusunan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Oke, nah ya. Nah, ada beberapa model dari tujuan instruksional. Ini ada model Geisler, model Geisler atau biasa disebut model basic teaching. Ada model basic teaching. Ini ya. Ada satu, ini ya satu, ya, kurang tajam warnanya, saya ganti dulu. Ada satu, ya. Ada dua, ya. Ada tiga, ada empat. Ya. Yang kelima adalah feedback. Nah, oke, kita mulai. Apa itu instruksional objektif? Instruksional objektif ini adalah kemampuan yang harus dicapai siswa. Ini nomor satu ya, ini model basic teaching. Kemampuan yang harus dicapai siswa. Setelah mempelajari materi perpindahan panas, siswa diharapkan bla bla bla. Ini secara instruksional objektif. Kemudian yang kedua adalah entry behavior. Adalah kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan instruksional atau prasyarat. Syarat prasyaratnya harus menguasai materi ini dan ini, harus menguasai ini dan ini prasyarat. Oke, kemudian instruksional prosedur adalah kegiatan mengajar yang memberikan struktur dan arah pada kegiatan belajar siswa. Jadi ini nanti isinya adalah memberikan strukturnya, jadi isinya itu ini dan ini, jadi peta konsepnya, itu ada peta konsepnya. Kemudian yang keempat, performance assessment adalah sampai berapa jauh tujuan tercapai, upaya yang dapat dilihat dari prestasi siswa. Jadi tujuannya sudah tercapai seberapa yang dapat dilihat dari prestasi siswa ini. Nah, yang kelima, feedback adalah umpan balik dari komponen satu ke yang lain. Bisa diterima ya. Nah, jadi ini bacanya gini. Ini feedbacknya bagaimana? Nomor 2 feedbacknya bagaimana? Nomor 3 feedbacknya bagaimana? Dan nomor 4 feedbacknya bagaimana? Jadi ada 4 feedback. Ini model basic teaching ketika saudara menyusun tujuan instruksional. Ini bagus, ini materi ini harus saudara kuasai beneran ini. Saya harus kuasai, jadi seorang guru harus saudara kuasai ini. Nah, kemudian model Van Gelder atau didaktis analisis. Nah, jadi kalau saudara ada tugas, buatlah tujuan instruksional menggunakan model didaktis analysis. Nah, ini pakai ini. Yang pertama itu tujuan instruksionalnya apa dulu? Yang kedua, kemampuan siswa pada awal pelajaran. Nomor 3, materi pelajarannya apa? Nomor 4, prosedur didaktisnya bagaimana? Nomor 5, kegiatan belajarnya apa saja? Nomor 6, peralatan mengajar dan peralatan belajarnya yang diperlukan apa saja? Dan nomor 7, evaluasi hasil belajarnya bagaimana? Jadi orang tidak semerta-merta ketika saudara jadi guru itu asal ngajar, enggak. Saudara itu harus menyusun tujuannya, ya, menyusun RPP-nya. Nanti RPP ada sendiri materinya. Ini yang jelas saudara harus paham dulu tentang tujuan instruksional. Baik ya. Nah, yang berikutnya adalah ini penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, model yang ketiga adalah model kegiatan didaktis atau ED-Korte ini istilahnya. ED-Korte. Nah, ini pertama adalah tujuan instruksionalnya ditentukan dulu. Apa tujuannya, kemudian turun
breakdown di keadaan awalnya bagaimana. Nah, dari keadaan awal kemudian evaluasi ada dua, ada evaluasi hasil dan evaluasi proses. Nah, di dalamnya sini itu namanya proses belajar mengajar. Harus diterangkan prosedur didaktisnya bagaimana, materi pembelajarannya apa, pengelompokan siswanya bagaimana, media pengajarannya apa, kemudian dilakukanlah proses belajar di situ. Nah, ini model kegiatan didaktis. Ini tidak sembarangan loh, ini harus benar-benar dikuasai loh. Saudara jadi seorang guru ini harus dikuasai loh. Jadi jangan sampai saudara ketika membuat instrumen evaluasi itu keluar dari tujuan instruksional. Kalau di perkuliahan bagaimana Pak? Justru di perkuliahan itu tugas-tugasnya banyak mengacu pada tujuannya. Tujuannya misalkan di mata kuliah media dan teknologi pendidikan, saya ambil contoh, tujuannya adalah mampu membuat media, pasti tugasnya berhubungan dengan pembuatan media, karena tujuan dari mata kuliah itu mampu membuat media pembelajaran, media online dan sebagainya, maka tugasnya banyak yang ke sana. Nah, jangan sampai ketika tujuannya mampu melakukan servis, nah ini nanti jadi tugasnya hanya teoritis. Itu tidak bisa, itu tidak sesuai dengan tujuan instruksional. Makanya evaluasi ya, bagi di setiap model tujuan instruksional ini harus berhubungan dengan tujuan instruksional, harus mengacu di sini, kiblatnya di tujuan instruksional. Tidak boleh tujuannya A, evaluasinya C, tidak boleh. Tujuannya A berarti nanti mengevaluasi juga tentang A. Ngajarnya fisika tapi soalnya IPS, itu jauh, tidak boleh itu, apalagi seperti itu. Enak ya. Nah, ini penjelasannya nanti silakan dipelajari sendiri. Kemudian definisi tujuan instruksional, apa itu tujuan instruksional? Ini definisinya. Ini menurut ahli-ahlinya. Salah saya bacakan satu saja, nanti dengan mahasiswa sekalian silahkan mempelajari sendiri. Mahasiswa belajar sendiri pintar, tidak harus diterangkan, sebenarnya itu sudah pintar. Nah, tujuan instruksional definisi adalah tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang tidak dicapai. Seperti saya katakan tadi ya, hendak dicapai, ini kata kuncinya di sini, hendak dicapai, atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Tujuan ini apa toh pembelajaran ini? Perkuliahan itu tujuannya apa toh? Mata kuliah ini apa toh? Mata pelajaran itu tujuannya apa? Nah, itu harus disesuaikan. Artinya harus ada sesuatu yang harus dicapai. Enak ya? Nah, jenis tujuan instruksional tadi sudah saya terangkan sekilas, tapi ini kita bahas lagi. Jadi tujuan instruksional itu ada dua. Ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Orang menyebutnya dengan istilah TIU dan TIK. TIU-nya apa? TIK-nya apa? Jadi kalau saudara membuat modul, katakan TIU-nya ini, TIK-nya ini, harus jelas. Nah, untuk TIK sendiri, aspek jenis perilaku yang dituntut dari siswa, perilakunya, dan aspek konten terhadap hal yang harus dilaksanakan. Nah, isinya itu. Oke, enak ya? Oke, cara merumuskan tujuan instruksional. Loh Pak, ini kan saya masih awam Pak, ini sama harus belajar di pendidikan, saya aja masih semester sekian. Terus saya bagaimana cara merumuskan tujuan instruksional khususnya? Nah, ini ada triknya, ada tata caranya, ada prosedurnya. Yang pertama adalah menyebutkan siapa yang mencapai tujuan dan bagaimana cara mencapainya. Nah, siapa tuh yang harus mencapai tujuan dan bagaimana cara mencapainya? Yang kedua, menjelaskan sasaran siswa melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah menjelaskan persyaratan yang berlaku bila siswa melaksanakan tugas sesuai dengan instruksional khusus. Yang keempat adalah menentukan target prestasi minimal, atau biasanya itu
target prestasi minimal. Kalau di kurikulum yang lalu namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal, atau KBM, kriteria belajar minimal, atau istilah yang lain. Intinya batas-batas minimal. Nah, adapun manfaat ujian instruksional itu yang pertama adalah menentukan tujuan atau objektif dari proses belajar mengajar. Itu ya, jadi menentukan sih apa toh tujuannya materi ini, tujuannya pelajaran ini apa toh. Nah, tentukan. Yang kedua, menentukan persyaratan awal. Berarti kalau setelah mempelajari ini harus bisa apa dan apa, atau harus sudah menguasai apa dan apa. Ini menentukan persyaratan awal. Kemudian untuk merancang strategi instruksional. Kemudian setelah dirancang strateginya, contohnya saya menggunakan strategi PBL atau Problem Based Learning. Saya menggunakan proyek based learning. Saya menggunakan strategi yang lainnya. Setelah strategi didapat, dipilihlah media. Nah, ini saya problem based learning, berarti saya butuh masalah. Masalahnya itu ada di komponen A. Nah, berarti butuh media yang ada komponen tersebut. Kemudian menyusun instrumen tes pada proses evaluasi. Nah, saya mengatakan tadi bahwasanya ketika melakukan evaluasi itu harus memperhatikan tujuan instruksional. Yang terakhir adalah melakukan tindakan perbaikan atau improvement pembelajaran. Perbaikan itu remedi, improvement itu pengayaan. Nah, bisa diterima ya. Oke, next. Taksonomi tujuan instruksional menurut jenis perilaku. Nah, jadi taksonomi itu ranah-ranah yang harus dikuasai. Itu ada menurut Bloom, ada Gardner, ada Simpson dan sebagainya. Tapi yang paling terkenal dan yang digunakan di Indonesia itu adalah taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom itu ada 3: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka dulu di awal sudah saya terangkan, apakah ada taksonomi yang lain? Ada. Gitu. Gitu ya. Kita next saja. Kemudian sistematika Gurford dan E.D. Donte tentang pemahaman pada kawasan kognitif. Nah, saudara pelajari ini pelajari saja. Mana nanti tidak bisa ditanyakan. Kemudian yang terakhir adalah taksonomi tujuan instruksional menurut isi. Nah, ini paparan saya, saudara baca insya Allah sudah paham. Yang paling terpenting adalah saudara mengetahui dan memahami tujuan instruksional dan nantinya bisa menyusun tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, TIU dan TIK. Itu yang paling penting dari materi hari ini. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Akhir kata, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.